ada suara berisik. Oke, saudara ya. Hari ini tema kita adalah ya, sebetulnya sudah pernah saya tampilkan di YouTube ya di waktu bulan lalu ya. Isra Mi'raj adalah kisah seks terlarang, saudara ya. Isra Mi'raj adalah kisah seks terlarang. Kemarin kan ada yang minta buktinya. Nah, ini saya mau tunjukkan ya, saudara. Sebenarnya kisah Isra Mi'raj itu adalah sebuah mimpi yang nggak benar terjadi, saudara ya. Itu adalah sebuah metafora dari romantikanya Muhammad dengan Hindun atau Ummu Hani, ya, Hindun bin Abi Thalib atau Ummu Hani. Nah, apa yang dimaksud itu? Karena dulu Muhammad sebelum sama Khadijah itu ngesir sama si Hindun, ya, naksir sama Hindun, terus dilamar tapi nggak dikasih sama si Abi Thalibnya karena Abi Thalib utang budi sama orang lain, jadi si Hindunya dikasihkan orang lain. Tapi setelah si orang lain ini zaman 10 tahun kemudian Muhammad menguasai Mekah, orang itu diusir, ya, karena dia nggak mau jadi Islam. Maka Hindunya jadi janda. Nah, waktu jadi janda itu kan malam-malam didatangi sama Muhammad. Ya, didatangi Muhammad, ya dikatakan ya di situ ya Muhammad tidur di rumahnya Hindun. Malam-malam sholat bersama. Padahal waktu itu belum Isra Mi'raj, sholatnya gimana caranya? Sholat bersama artinya apa ya, tungging-tunggingan. Ya kan, saling tungging-menungging, saudara. Jangan bilang jorok, saya ngomong cerita ya. Ini saya cerita, kita orang-orang dewasa sama-sama ya. Jangan kamu berpikir saya ngomong jorok. Namanya sholat bersama, mereka tungging-tunggingan, ya, doggy style. Nah, jadi jangan ngomong jorok ya, ini beneran ya. Karena memang tidak pernah ada bukti Isra Mi'raj itu nyata. Karena kota Yerusalem sendiri, ya Pak, Masjid Al-Aqsa sendiri baru dibangun 100 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Artinya itu memang benar-benar cerita itu hanya di alam mimpi saja. Ya, kemudian singkat cerita, malam-malam Muhammad sama Hindun itu habis sholat bersama. Entah sholat ngajari siapa, ajarannya siapa, kita nggak tahu karena belum ada perintah sholat zaman itu ya, saudara ya. Kemudian mereka tidur, ya, pagi-pagi Muhammadnya terbangun, ya, lalu mereka sholat bersama lagi, ya. Loh, sholat bersama, kok fitnah? Kok Umi Hani itu tantenya salah kamu ya? Ini banyak orang Islam nggak ngerti ya, saudara ya. Ini ya, si siapa itu, Abdullah Nasir, salah kamu ini nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Umi Hani itu anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Abi Thalib ya. Abi Thalib itu ya adalah pamannya Muhammad. Jadi Ummu Hani itu adalah sepupunya Muhammad. Ya, Ummu Hani atau Hindun ya. Ada sepupunya, tapi ada yang orang menyebutnya namanya Fatihiyah ya, ada yang menyebutnya Fatihiyah. Nah, tetapi pada kenyataannya memang pada malam Isra Mi'raj si Muhammad ini ada di rumahnya Ummi Hani, ya. Malam mau tidur sholat, bangun sholat, lalu katanya Muhammad pergi ke Ka'bah katanya ya, subuh katanya pergi ke Ka'bah, yang nggak tahu ngapain. Pokoknya di situ malam-malam semalaman di rumah Ummu Hani yang sudah janda, dan Muhammad sudah menduda 1 tahun, ya. Lalu dikatakan di situ ya, ia naik kuda bagal betina yang berkepala wanita cantik, ya kan? Anda tahu orang nunggangi kuda betina itu adalah istilah apa, saudara? Istilah persetubuhan. Aku nunggangi bagal betina. Itu adalah istilah persetubuhan, saudara. Nunggangi bagal betina. Ya, rasanya seperti naik ke langit ke-7. Ya. Tapi jangan lupa bagal ini ya, setiap langkahnya itu sejauh mata memandang. Apa itu fata morgana? Apa itu metafora, saudara? Fata morgana tahu kalau Anda lihat air di aspal itu yang lagi jalan siang hari bolong itu, ada air di sana, lalu Anda datang ya, nggak tahunya kan nggak ada airnya kan, sejauh mata memandang tuh, lalu jauh sana lagi, datangnya lagi nggak ada lagi. Nah, itu kuda bakal betina ada sebuah metafora persetubuhan antara kenikmatan persetubuhan antara Muhammad dengan Ummu Hani, saudara. Itu yang terjadi dengan Isra Mi'raj. Makanya rasanya seperti melayang-layang naik ke langit ke-7. Itu seperti itu ceritanya. Dan tidak pernah ada cerita Isra Mi'raj, itu nggak pernah ada. Kisahnya itu ya, nggak pernah benar-benar real Muhammad pergi, nggak pernah, saudara ya. Ada di situ ya, ada di kasur itu sama si Ummu Hani itu. Ya, saudara ya. Maka Ummu Hani berkata dalam satu riwayat, si Ummu Hani ini kan yang paling banyak meriwayatkan Muhammad kan. Ya, dia berkata bahwa Jibril masuk ke rumahnya dia. Ya, masuk ke rumahnya Ummu Hani, Jibril itu ya.
Ya mereka ini menjadi kesetanan, mereka berhubungan badan itu ya saudara ya, karena duda sama janda. Dan memang Muhammad ngesir sama Ummu Hani dulu ya kan, sempat mau ngelamar itu. Beneran ya, itu beneran. Saya tunjukkan ya, bukan fitnah saudara. Saya kalau ngomong nggak pernah fitnah, ngawur kamu nih. Saya tuh nggak pernah bohong kalau ngomong, masa Nabi bohong ya. Isra Miraj. Ya, saya tunjukkan ya. Flip kamera. Ya, lihat. Namanya adalah Fakhita binti Abi Talib binti Abdul Muttalib bin Hashim. Ibunya adalah Fatimah. Ya, binti Asad binti Hashim bin Abdul Manaf. Ada juga meriwayatkan namanya Ummu Hani, adalah Hindun. Tapi yang populer banyak periwayatnya adalah Fakhita. Ya, Nabi sangat mencintai sepupunya dan seterusnya. Diriwayatkan sebelum masa kerasulan, Rasulullah pernah melamar Fakhita. Namun Abi Talib menolak tawaran itu dan menerima pinangan Hubairah dan seterusnya. Ya, lalu akhirnya Fakhita menikah dengan Hubairah. Pasangan ini tinggal di Mekah dan dikandung 4 orang anak yang tertua bernama Hani. Karena itulah dikenal dengan nama Ummu Hani. Namun sayangnya suami enggan memeluk Islam. Saat Fatu Mekah, ia lari keluar Mekah enggan memeluk Islam. Ummu Hani pernah menemui Rasulullah di hari penaklukan kota Mekah. Ia menceritakan, aku pergi menemui Rasulullah pada tahun penaklukan. Dia sedang mandi. Putrinya Fatimah menutupnya dengan tabir. Ucapkan salam. Siapa itu? Kata, aku Ummu Hani binti Abi Talib. Jawabku, marhaban Ummu Hani, sahut beliau. Ya, terus jatuh. Ummu Hani pernah menemui Rasulullah, ya tadi ya, ucapkan salam. Usai mandi, beliau salat 8 rakaat. Ini belum terjadi Isra Mi'raj, saudara ya. Salat 8 rakaat dengan berbalut satu pakaian. Artinya apa? Nggak pakai salat dalam, saudara, godal gadul. Setelah salat aku berkata, wahai Rasulullah, saudaraku Abi Talib, aku membunuh seorang dan seterusnya ya. Terus lihat Ummu Hani adalah seorang penting dalam sejarah Islam ya. Dari rumahnya di bawah atap yang menjadi langit keluarganya, sebuah kemujizatan pernah terjadi. Keduanya penuh berkah, menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad datang ke rumah Ummu Hani melakukan salat malam, tidur di sana. Ya kan, tidur bersama kan. Malam itu rumah Ummu Hani dikunjungi malaikat paling mulia Jibril alaihissalam untuk menjemput Nabi Muhammad. Dari sana Isra Mi'raj bermula. Perjalanan 1 malam menuju Yerusalem dan Sidratul Muntaha, ya kan? Ya kan? Nggak bohong saya, saudara. Itu cerita di rumah Ummu Hani. Dia lagi olahraga bebek sama Ummu Hani, rasanya seperti ke langit ke-7, naik begal betina, saudara. Ya, ini saya nggak bohong ya, saudara ya. Saya masa Nabi bohong, gimana sih kamu? Ya, ini saya nggak bohong ya, itu terjadi. Nah, jadi sebenarnya Isra Mi'raj adalah sebuah kisah seks terlarang, ya saudara, karena mereka bukan muhrimnya. Ya, mereka bukan muhrim, saudara. Baru setelah itu konon akhirnya dinikahi. Ummu Hani itu dinikahi oleh Muhammad. Tapi sebenarnya tidak dinikahi ya. Wah, Anda baru tahu kan? Ya, Nabi ke-26 banyak menyingkapkan. Ya, nama bukunya Anda bisa lihat di kisahmuslim.com atau itu juga ada di mahajah.com. Ya, kisahmuslim.com, mahajah.com, atau Anda bisa lihat ya dalam siapakah Umi, ya Umi dalam mahajah.com atau tadi NU online ya. Nah, ini ya, NU online juga ada nih ya. Nah, saya tunjukkan lagi nih ya. Tuh ya, dalam NU online tuh ya. Diriwayatkan pada saat terjadi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tengah berada di rumah Ummu Hani. Nabi tidur setelah mengerjakan salat akhir malam. Sebelum Nabi membangunkan Ummu Hani itu. Kenapa? Karena haus kepengin, saudara ya, dari NU online ya. Ya, bahwa itu ada rohnya ya, saudara ya. Terus ya, kemudian setelah melaksanakan ibadah menceritakan bahwa dirinya pergi ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa padahal belum ada Masjid Al-Aqsa saat itu ya. Saat itu belum ada Masjid Al-Aqsa, Muhammad belum pernah ke Yerusalem. Ya. Saya nggak ngapusi, saudara ya. Saya hanya melihat dari perspektif yang berbeda dengan perspektif agama. Saya melihat dari perspektif ya apabila kita seorang yang bernalar sehat, saudara ya, bubar mumet aku, ya mumet lah kamu lah,
Ya. Tap-tap ya, jangan lupa teman-teman yang di YouTube, jangan lupa sawerannya Nabi Koboi. Bukan menista saudara ya, saya nggak menista ya, saya tidak menista, saya hanya mengatakan kebenaran. Dan ya kalau Anda marah ya gimana, saya kan hanya mengatakan kebenaran saja saudara ya. Kamu marah lah gimana, masa saya harus ngikutin menyenangkan hatimu. Tugas saya bukan menyenangkan hatimu, tugas saya dalam mengatakan kebenaran ya, gitu ya. Itu benar ya, itu fakta ya. Ya ini Puji Gemoy, tinggi ya, Puji Gemoy standby ya, Puji Gemoy ya, bantuin ya. Itu ya, itu membaca bukan menista tadi ya. Itu membaca bukan menista, betul ya. Serius kaget. Saya cuma baca sama memberikan narasi ya kan. Ya kan supaya Anda lihat pada kisah itu pada objeknya, saudara ya. Beneran ya, itu benar. Saya hanya menceritakan tadi baca di situ ya. Itulah faktanya ya. Muhammad ada di rumahnya Ummi Hani ya, dan itu janda, dia duda. Dan Muhammad pernah lamar Ummi Hani ya. Ada janda sama duda coba satu rumah ya, janda sama duda satu rumah. Apa yang terjadi saudara? Semalam-malaman tidur bersama janda sama duda, subuh-subuh sholat bareng, malam-malam sholat bareng. Dan zaman itu belum ada sholat loh. Sholat kan baru ada Isra Mi'raj kan. Setelah Isra Mi'raj, Muhammad tawar-tawaran kan, kayak di pasar tuh, tawar-tawaran sholat. Baru ada sholat kan, sebelumnya belum ada. Iya kan? Itu faktanya ada, sudah saya tunjukkan, masa saya dibilang bohong sih? Gimana sih kamu? Ya. Di-share ya TikToknya ya, di-share yang banyak. Mereka nggak terima fakta, ya, Noni? makanya bilang bohong. Oh, suaranya mereka nggak terima ya, fakta. Noni, ya? Oh, mereka nggak terima fakta, makanya bilang bohong. Oh, fakta nggak terima. Iya. Karena mereka nggak bisa menerima fakta, kayak tadi ya si Tan Mumek, dia nggak bisa menerima fakta, ya. Dan mereka banyak ngutip ayat Alkitab yang salah ya, banyak ngutip. Makanya orang Islam itu banyak didustai. Kemarin saya sudah bilang ya, apa itu namanya bohong, didustai. Anda cuma dipelintir sedikit aja, langsung rubah semua tuh, ya kan? Ini kan cerita tadi ya, persetubuhan Muhammad dengan Ummu Hani. Anda kan melihatnya kan dikelabui kan. Begitu saya tunjukkan ini loh. Kalau begal betina artinya apa, ya kan? Namanya ke langit ketujuh rasanya seperti apa. Nah, itu kan saya hanya menyajikan saja, ya. Oke, kita persilakan teman-teman Muslim, kalau nggak terima boleh masuk. Tapi kalau mau debat tampak muka, ya saudara ya. Kalau mau nanya saja boleh, ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Nabi ke-26.